sekolah di Yayasan Taman Pendidikan Darul Huda. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang bisa hadir pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi penuntut umat, yaitu Nabi penuntut kita dari jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang di agama Islam. Langsung saja saya di sini akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu sekalian. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua karena sudah meluangkan waktunya untuk saya dan bersedia hadir dalam acara ini. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang budaya positif yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Nah, materi yang akan kita kupas yaitu ada 6. Yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, 5 restitusi dan 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini pasti semuanya bertanya-tanya ya, apa itu budaya positif? Ya, budaya positif adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh guru, siswa, semua stakeholder di sekolah yang nantinya akan mengarah ke kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh semuanya dengan positif, tidak ada kebiasaan yang negatif seperti itu ya. Materi yang pertama langsung saja next. Nah, di sini kita semuanya tentu punya yang namanya sekolah impian. Kenapa sekolah impian? Nah, ada nggak Bapak Ibu yang ingin sekolahnya itu kumuh, tidak punya murid, kemudian lingkungan sekolahnya tidak rindang, panas? Ada nggak yang pengen cita-cita mempunyai sekolah seperti itu? Nah, semuanya tentunya mempunyai sekolah yang lingkungannya aman dan nyaman, berbasis disiplin positif di sekolah yang akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pertumbuhan karakter siswa. Di sini di tengah-tengah adalah sekolah yang kita cita-citakan. Kemudian di sini ada pendidikan berkarakter, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya di situ juga ada sekolah yang inklusif dan kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Budaya positif di sini ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang apa saja profil pelajar Pancasila? Ibu guru TK ini ya pasti hafal ya. Bisa nyanyi sama-sama ya? Iya. Masa Pak Aam nggak hafal profil pelajar Pancasila Pak? Ya, jadi sama-sama ya. Sebelumnya kita buka dengan bernyanyi dulu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gak ada yang apa? Agak-agak lupa. Ya. Kuisnya gampang Bu, gampang. Boleh. Ya, lanjut next. Bab 1 kita akan mempelajari teori kontrol, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Next. Nah, di sini saya akan menanyakan
sebuah video yang nantinya saya akan menanyakan apa isi dari video tersebut. Ya, silakan. Sir, आपके उस पार कार का इंतजार किया है सर। सर आइए सर। एक चल चल। कुछ करो ना। मैं वहाँ जाके क्या होगा? कैसे जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, मुझसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। कैसे ढूंढता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है तेरा मसीहा। Nah, dari video yang sudah dilihat tadi, barangkali ada yang mau menyampaikan apa isi dari video tadi. Silakan pakai mic. Mbak Putri disut ya, disut yang bersedia. Siapa namanya? Pak Habib. Ya, silakan Pak Habib. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bapak Muhammad Habib Buto, bisa dipanggil Pak Habib. Mungkin dari saya nilai atau isi yang terkandung dari cuplikan video tadi, di mana ada suatu masalah, namun masyarakat itu hanya terfokus pada masalah tersebut, namun tidak menyelesaikan masalah tersebut. Dan pada akhirnya ada seorang anak yang sadar akan sebuah masalah tersebut dan ingin menyelesaikan masalah tersebut, di mana ia memberikan sebuah sikap positif untuk mendorong kain tadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan pada akhirnya semua masyarakat itu sadar akan masalah tersebut harus diselesaikan dan akhirnya terselesaikan. Terima kasih. Mungkin itu dari Tepuk saya. tangan, luar biasa sekali. Ada yang mau menambahkan? Silakan Bu Ismi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bu Ismi. Sebelumnya saya setuju dengan pendapat dari Pak Habib. Tambahan dari saya setelah lihat video tadi, ada beberapa nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yakni adanya bernalar kritis dan gotong royong. Maka dari itu perlunya penanaman atau fondasi bernalar kritis dan gotong royong sejak usia dini itu sudah tergambar dan terjawab dari video tadi. Bagaimana anak itu menanggapi suatu permasalahan dan tidak bergantung kepada orang lain. Bagaimana ia menanggapi suatu hal atau suatu permasalahan itu tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih luar biasa
Jadi dari video tersebut bisa disimpulkan bahwa semua orang itu membutuhkan apa? Yang nomor satu, anak didik, peserta didik, murid itu membutuhkan apa? Contoh, ya. Contoh. Jadi murid itu membutuhkan contoh atau teladan The Bluetooth device is ready to pair. di sekolah The kita. Bluetooth device is connected successfully. Jadi siapa yang patut memberikan contoh atau teladan bagi murid? Yaitu kita ya, sebagai bapak ibu guru di sekolah. Dari kesadaran tadi, kesadaran seorang anak yang bisa membangkitkan atau bisa memberikan contoh, memberikan teladan kepada siapa tadi? Masyarakat yang lain. Bagus sekali dari Bu Ismi juga sudah memaparkan nilai Bluetooth di dalamnya. device is ready to pair. Nilai yang terkandung di dalamnya yaitu ada nilai apa tadi? Gotong royong, gotong royong. Tapi yang pertama adalah dari dalam diri anak itu sendiri nilai yang terkandung adalah apa? Peduli ya. Bagaimana rasa peduli itu bisa tumbuh di dalam anak? Nah, itu adalah tugas kita. Next, boleh. Nah, sekarang silakan berhadapan, berpasangan. Yang satu mengepalkan tangan, yang satu mencoba merayu untuk si orang yang mengepalkan tadi bisa melepaskan kepalanya. Bisa dengan cara membujuk, bisa cara merayu, menghardik, memberikan apapun itu, bisa mempersuasi atau yang lain. Coba, ayo Bapak Ibu silakan. Ada yang mengepalkan tangan, ada yang merayu atau membujuk, bisa menghardik, bisa terserah diapakan itu. Silakan. Mengepalkan tangan. Ya, Bu Layu nanti aja ya, nanti aja sampai ya itu aja. Bu Ismi sama Bu ini aja. Nah, sama-sama Layunya ya. Iya. Nah, coba bisa membujuk, merayu atau menghardik atau apapun itu supaya bisa membuka kepala tangan tersebut ya. Silakan. Nah, itu boleh ditawarkan, kita kasih uang 50.000 ayo buka tanganmu. Mencoba atau mempersuasi ya. Boleh dengan memaksa atau terserah. Gimana? Ada yang sudah bisa membuka? Gimana Bapak? Belum bisa? Belum? Yang sudah bisa siapa? Belum bisa semua? Belum. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, dari sini ya Bapak Ibu ya. Siapa yang memegang kontrol? Siapa pemegang kontrol? Si pengepal, ya kan? Bisakah orang rayu untuk membuka meskipun dengan cara menghardik, dengan cara membujuk, dengan cara apapun itu bisa nggak tadi? Ada yang bisa? Nggak ada yang bisa. Nah, ini adalah berhubungan dengan teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Di sini inti dari yang tadi kita lakukan adalah next. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri kita sendiri ya, yang mengepal tadi. Kalau nggak mau ya udah nggak bakalan bisa kita membuka, betul? Lanjut, next. Oh belum. Oh ya, selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang di dalam dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Next.
efektif dan bermanfaat, betul? Ilusi bahwa kritik dan gimana ini ya? Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Orang yang merasa bersalah, membuat merasa bersalah itu tidak akan bisa menguatkan karakternya. Misal, yang punya istri, yang punya anak di sini, suaminya punya kesalahan, anaknya punya kesalahan, terus bilang gini, sambil nggak kasihan tak sama mama, nah itu membuat merasa bersalah, itu tidak baik ya. Next, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, nah ini juga tidak benar. Guru memaksa murid atau orang tua memaksa anak itu tidak benar. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya. Jadi intinya kita harus mengubah sesuatu yang realistis, jangan yang hanya ilusi-ilusi belaka. Itu tidak benar. Lanjut next. Nah di sini ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Silakan dibedakan. Realitas kebutuhan kita sama, itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi Bapak Ibu, setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Jadi jangan disamaratakannya. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, tetapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kayak tadi, kita sudah menyaksikan satu video, tapi jawaban dari Pak Habib sama Bu Ismi berbeda. Seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita di stimulus respon, tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih luas lagi di teori kontrol. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap anak itu kalau membuat kesalahan pasti mereka mempunyai tujuan. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol tadi yang sudah jenengan lakukan bersama, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu juga dengan murid. Hanya mereka yang bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak guru, tidak orang tua. Nah, bagaimana caranya menerapkan kontrol yang baik kepada murid? Karena mereka harus mengontrol dirinya sendiri, seperti itu ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang, sama, rata. Ya, next. Nah, di sini makna kata disiplin. Menurut Bapak Ibu semua, apa sih makna disiplin sesungguhnya itu? Ada yang bisa? Silakan memberikan pendapatnya. Pak Anam, barangkali disiplin. Bu Lail, barangkali Bu Zian. Maksud saya menunjuk-nunjuk anak TK ya. Apa sih disiplin sesungguhnya itu? Yang selama ini maksudnya selama ini ada di pikiran panjenengan semua, makna disiplin itu apa? Bu Oni barangkali. Iya Bu. Sikap atau
kegiatan yang kita lakukan secara teratur. Tepuk tangan buat Bu Ismi. Ini Bu Ismi sudah membaca ya? Sudah membaca dari sini belum? Menurut dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Yang lain, bapak-bapak barangkali? Pak Kepala Sekolah? Gimana Pak Kepala Sekolah kalau guru-gurunya banyak yang terlambat? Disiplin nggak seperti itu? Tidak disiplin. Tepat waktu. Tepuk tangan buat Bapak Kepala Sekolah kita ya. Nah, jadi sebelum kita membaca paradigma disiplin yang sesungguhnya, biasanya kita semuanya memaknai disiplin itu dengan kata tepat waktu. Betul? Betul. Jadi disiplin itu adalah hanya melakukan sesuatu sesuai waktu yang ditentukan, seperti itu. Padahal makna disiplin sendiri, menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu selama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi saya setuju dengan jawaban dari Bu Ismi tadi tentang disiplinnya Bu Ismi. Dan peraturan demikianlah itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantoro, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap kemerdekaan, cetakan KIL kelima 2013 halaman 470. Next. Adapun definisi kata merdeka. Nah, merdeka itu apa sih? Kita mulai mengartikan kurikulum merdeka itu apa sih? Apa bebas memilih atau seenaknya saja atau bagaimana ya? Merdeka yang dimaksud adalah merdeka yaitu jawabannya Nora menglepasi pangren ing ugo kuat kuasa amarini priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Tadi ya, teori kontrol tadi harus bisa memerintah diri kita sendiri, mengontrol diri kita sendiri. Nah, itu adalah arti kata merdeka atau disiplin juga seperti itu. Bisa mengontrol diri agar bisa berbuat kebaikan. Next. Dane Rosen dalam bukunya Restitution School Discipline 2001, Dane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Karena disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, disiplin tadi ya, motivasi yang terbangun dari intrinsik, dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar atau ekstrinsik, seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Anda telah mengikuti serangkaian pembahasan tentang makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro maupun Dane Rosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bisa nyanyi lagi? Bisa ya? Biar semangat ya, biar gak ngantuk. Bisa dimakan juga jajannya ya. Yo, nyanyi dulu biar gak bosan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, dan beramal mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif
Ibu, apakah Bapak Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Yang kedua, apakah Bapak Ibu ingin dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Yang ketiga, Bapak Ibu ingin menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, rekan guru, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya bahwa tindakan yang Anda lakukan sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri Anda sendiri. Coba dipilih yang mana? Yang ketiga, tepuk tangan buat kita semua. Nah, kalau datang ke sekolah motivasinya tidak ingin kena hukum, ingin mendapatkan sebagai guru prestasi, itu akan sangat besar ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana caranya kita disiplin datang tepat ke sekolah, dapat waktu ke sekolah itu suatu apa? Suatu tindakan dari diri kita sendiri, tidak ingin dipuji dan tidak ingin dihukum seperti itu ya. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak atau Ibu? Adakah suatu proses perubahan motivasi di sini? Motivasinya apa tadi? Menghargai diri sendiri ya. Next. Standar pendidikan nasional dalam rangka mencapai lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dan dengan baik agar terwujudnya suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dan penerapan di sini positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Untuk materi selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan yang tadi terakhir refleksi tadi ya. Next. Nah, di sini Dave Gozen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada perilaku eksternal, internal. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, maka akan apa? Akan mendapatkan hukuman. Nah, di situ motivasinya dari eksternal, dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi yang tadi motivasi saat dalam tepat waktu tadi ya. Itu adalah motivasi dari eksternal, dari luar. Nah, untuk menghargai diri sendiri, yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, seperti itu. Nah, itu adalah motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Di sini ada yang mau menjawab ya, saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya. Ia menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa.
dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Mengapa? Kalau setuju, kalau tidak. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu semua, tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Ada yang bisa menjelaskan? Memberikan jawabannya? Ayo silakan Bapak Ibu. Setujukah Anda dengan tindakan Pak Seno? Wis itu aja. Tidak. Kenapa kok tidak setuju? Buzian ini jam terbangnya sangat padat sekali ya. Apakah Buzian setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Tidak setuju. Kenapa? Itu bisa membuat mental IFA itu jadi turun, jadi dia tidak punya semangat untuk belajar matematika karena dia merasa dipermalukan di depan teman-teman. Tepuk tangan buat Mbak Zian. Jawaban yang kedua, menurut Bapak Ibu semua, tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Paham? Kok termenung saja? Cuma jawab hukuman atau konsekuensi saja. Barangkali Pak PJOK Pak Muftuhin. Iya. Next jawabannya adalah, nah, tidak setuju. Sebagai guru penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, ya, inklusif dan mendukung bagi semua muridnya. Membiarkan atau bahkan memperbolehkan murid untuk menertawakan murid yang lain tergagap hingga merasa malu adalah perilaku yang tidak dapat diterima dan tidak dapat diterima dan berpotensi merusak kesehatan. Tadi Buzian bilang apa? Iya, emosional dan psikologisnya murid yang terkena dampaknya tadi ya. Jangan sampai ibu bapak kita melakukan hal seperti itu. Ya, menurut saya tindakan Pak Seno adalah hukuman. Kenapa kok hukuman? Karena sengaja membiarkan murid sekelas menertawakan IFA. Padahal Pak Seno bisa memberikan tugas secara pribadi untuk menjaga privasi dan menghindari murid merasa malu atau tertekan depan teman sebayanya. Ya, itu sama seperti siapa dulu yang waktu pelajaran matematika tidak bisa. Nah, di sini bedanya apa sih? Bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang kalau hukuman. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Yang restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Yang restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid anak akan tersakiti jika hukuman. Jika konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat kalau hukuman. Kalau penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Selanjutnya yaitu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Betul? Kalau hukuman, anak
sudah juga seperti itu. Kalau sudah tidak takut, hukuman tidak akan berpengaruh di dalam dirinya ya. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berkelanjutan pada kehidupan nyata. Untuk konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dari sini sudah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Paling bagus berarti yang mana Bapak Ibu? Restitusi, karena bagusnya di jangka panjang penanganannya ya. Next. Next aja. Jangan Bu. Balik Bu. Hukuman konsekuensi restitusi. Peraturannya adalah kamu harus seperti itu. Contohnya, kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, seperti itu ya. Kemudian, murid atau anak akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturannya. Tapi kalau restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Contohnya di sini ada negatif, netral, dan positif. Awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau yang netral, lakukan apa yang saya katakan. Yang positif, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin memperbaiki kesalahan ini? Seperti itu. Kemudian di model paksaan, kalau yang konsekuensi itu stimulus respon, kalau di restitusi adalah teori kontrol. Mendorong menyalahkan diri, kalau konsekuensi mendorong kepatuhan, kalau restitusi mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk jika hukuman, konsep diri baik jika konsekuensi, dan konsep diri kuat jika restitusi. Next. Ya. Kalau hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya karena takut untuk dihukum, betul? Kalau konsekuensi, murid atau anak akan belajar taat peraturan karena ada konsekuensinya atau ada penghargaannya. Kalau restitusi, murid atau anak akan belajar memecahkan masalah, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya. Kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol tadi. Dampak pada murid akan marah, merasa bersalah, rendah diri, kemudian ada mengasingkan diri. Kalau konsekuensi, murid akan kehilangan hak, waktu, jeda, seorang diri, dan pemahamannya. Kalau restitusi, murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau konsekuensi sudah diketahui masuk akal, kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dibuat oleh guru jika hukuman, dibuat oleh guru dan murid anak jika konsekuensi, jika restitusi dibuat oleh murid sendiri, bukan gurunya yang membuat. Ya. Meyakinkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Kalau konsekuensi, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Kalau restitusi, menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Next. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Boleh nggak Bapak Ibu? Dihukum oleh penghargaan. Boleh kan?
Jenengan semua sering nggak memberikan penghargaan kepada murid? Boleh nggak? Ayo. Gimana Bismi? Kurang baik, betul. Memberikan penghargaan murid secara terus-menerus itu juga kurang baik, ya. Jadi sama dengan dihukum dengan penghargaan. Menurut siapa itu? Alif Ghon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar perilakunya bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sudah berasumsi mereka tidak dapat melakukannya dan mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, jadi saat jenengan semua membujuk murid dengan hadiah, berarti jenengan semua itu sebenarnya sudah tahu bahwa murid itu tadi kalau mau saya beri hadiah, kalau tidak ya tidak dapat hadiah. Berarti jenengan semua tidak percaya diri bahwa murid jenengan itu tidak bisa seperti itu. Ya, berarti Anda kurang percaya diri bahwa murid jenengan itu bisa sebenarnya. Tapi dengan penghargaan Anda tidak percaya diri nantinya, menganggap bahwa murid itu tidak bisa seperti itu sebenarnya, ya. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gaussen. Next. Nah, di sini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. 1. Beri pengakuan secara khusus, ya. 2. Beri pengakuan secara pribadi. 3. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Dan yang terakhir, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Contohnya seperti ini pengakuannya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali ya nak, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Gitu. Kemarin ibu guru tahu rasa pedulimu dengan lingkungan sangat baik ya nak, saat kamu memunguti sampah di lapangan sekolah. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Next. Nah, di sini ada kuis lagi nih yang bisa dijawab semuanya ya. 1. Bersama-sama aja ya, biar cepat ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Next, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Pinter-pinter ya. Iya. Selanjutnya tadi ganti next dulu Boni. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Masuk konsekuensi. Hukuman.
dan diminta untuk tinggal 15 menit. Sesudah kelas usai membahas ketinggalan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Next. Nah, tadi dulu ya. Nah, di bab ketiga yaitu kita akan memaparkan keyakinan sekolah atau kelas, membentuk keyakinan kelas yang tadinya akan menciptakan sebuah disiplin positif. Ya. Next. Nah, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Tadi loh sudah dipaparkannya tadi. Ayo bisa jawab? Kalau peraturan, maka yang membuat adalah ibu guru atau sekolahnya. Peraturan sekolah, gitu ya. Peraturan kelas. Nah, jika keyakinan, maka yang membuat adalah murid itu sendiri dengan didampingi oleh guru. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke, nice. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Next. Kenapa? Karena kita menjaga keselamatan saat berkendara. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk menjaga kesehatan. Kita sekali ya dunia ya. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai salah satu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Tahap menciptakan program kebajikan. Yang satu, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. 2, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin menjadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Yang terakhir, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah, keyakinan kelas yang Anda dan murid Anda buat. Seperti itu. Prosedur menentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau sekolah kita ya. Jadi gini, anak-anak, peraturan apa ini yang perlu diterapkan di dalam kelas? Tetap kita menanyakan peraturannya. Anak Bu, tidak boleh ramai di kelas saat pelajaran. Nah, berarti jangan menggunakan kata tidak boleh karena merujuknya ke negatif. Di kesepakatan kelas berarti apa? Menciptakan kelas yang damai, nyaman, seperti itu ya. Kalau menciptakan kelas yang damai, nyaman berarti artinya bersih dan tidak ramai, seperti itu. Mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah. Nah, jadi yang tadi sebelum ditulis tadi ditanyakan dulu, dicatat semua peraturannya. Setelah dicatat nanti dijadikan sebuah kesepakatan. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur, membutuhkan keyakinan kelas. Tinjau kembali daftar jurnal pendapat yang sudah dicatat, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Nah, menyetujuinya itu bisa dengan ayo anak-anak maju ke depan, kita tanda tangan bersama deklarasi gitu. Biar anak-anak itu merasa ikut
dalam pembuatan keyakinan kelas yang dibuatnya. Kemudian bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas atau sekolah. Next. Nah, diskusi lagi ya Bapak Ibu biar gak ngantuk ya, karena waktunya sudah paham juga. Keselamatan kelas. Apa itu? Gak kelihatan ya? Pajangan dinding gantung. Seperti itu yang dijual di Shopee. Boleh gak Bapak Ibu? Tidak boleh. Boleh apa tidak Pak? Ibunya tadi sudah bilang tidak boleh. Membeli pajangan dinding gantung tentang kesempatan kelas, tanda tertib kelas, pajangan dinding anak di online shop untuk dijadikan sebuah kesepakatan di kelasnya. Boleh apa tidak Pak? Tidak boleh ya, karena tidak dibuat oleh anak-anak sendiri. Next, Bonnie. Nah, ini kesempatan kelas yang sebenarnya. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bab 4, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu yang perlu dimiliki, dibutuhkan oleh setiap manusia. Yang pertama ada apa di situ? Penguasaan. Penguasaan sama dengan apa? Power, ya, power. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian ada bertahan hidup. Bertahan hidup sama dengan survival. Kemudian ada kesenangan atau fun. Selanjutnya adalah kebebasan atau apa? Freedom. Nah, di situ yang utamanya belum boleh. Utamanya adalah untuk bertahan hidup itu membutuhkan apa? Penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Next. Kebutuhan atau bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Biologis sebagai bagian dari proses reproduksi dan psikologis meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Next. Yang kedua, kasih sayang, rasa diterima, love belonging. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, kemudian membutuhkan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergantung. Jadi semua itu kita perlukan ya. Next. Penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diikuti, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Next. Selanjutnya itu kebebasan. Kebebasan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru, lebih menarik. Next. Yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan suka menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Next. Nah, di sini dijawab sama-sama. Memukul teman yang menghinanya.
Termasuk apa tadi kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi? Power, survival, love and belonging, fun, atau freedom? Power, tepuk tangan buat kita semua. Penguasaan, ya. Jadi memukul teman yang menghinanya, tidak mau dia direndahkan. Jadi ingin jadi yang terdepan, power, ya. Kemudian menyebar gosip tentang teman sekelasnya. Apa? Hah? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Masa bertahan hidup? Kesenangan, kemenangan bagi ini. Love and belonging. Jadi menyebarkan gosip itu berarti bukan love and belonging. Kasih sayang. Ya. Jadi orang yang menggosip, menyebarkan gosip berarti dia itu butuh kasih sayang, butuh perhatian. Ya. Tapi apa Bapak Ibu ya? Jadi jangan dimarahi kalau suka gosip. Mereka itu butuh perhatian, butuh kasih sayang. Menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Hah? Berani hidup? Menjatuhkan teman, anak-anak itu loh yang biasanya jalan lari-lari terus sengaja ngocokin didorong seperti itu. Oh ya, kesenangan ya? Kesenangan, karena mereka itu inginnya itu bercanda, gurau ya dengan temannya. Tapi kalau sampai jalan di tangga terus dijerokok, ya bukan kesenangan lagi ya, tapi jahil. Yang terakhir, mengganggu pelajaran ketika di kelas. Iya, kebebasan, benar Pak Hadid. Karena mereka itu butuh kebebasan. Jadi paling dia bosan di kelas sampai mengganggu pelajarannya. Yang selanjutnya yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Next warning. Silakan disimak videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu?
Ibu. Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
semuanya di sini biasanya posisi mana yang biasanya jenengan lakukan saat murid terlambat? Posisi manajer lah, teman, kadang memantau, kadang menghukum, kadang membuat merasa bersalah. Biasanya yang BK, wakil kesiswaan, ini biasanya sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah pastinya ya. Iya. Jadi bisa nggak ya kira-kira kita mengubah anak-anak kita menerapkan menjadi posisi manajer di sekolah ini? Insya Allah. Dimulai dari diri kita sendiri ya, gitu ya. Yang terakhir adalah restitusi. Segitiga restitusi. Next. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Jameson Goza. Nah, ini adalah langkah-langkah penerapannya oleh ya, segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk menstabilkan identitas kita bisa menggunakan kata seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nah, ya. Kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah. Itu adalah menstabilkan identitas. Biasanya berlaku di siswa SMP, ya Pak ya. Biasanya dilakukan di siswa SMP kalau menerapkan segitiga restitusi seperti ini. Kalau untuk TK bisa bagaimana? Bisa nggak ya kira-kira? Iya. Tindakan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Nah, setiap murid melakukan tindakan itu pasti punya alasan tertentu. Dia ingin apa? Bertahan hidup, ingin menunjukkan powernya, ingin kasih sayang, atau ingin kesenangan, atau ingin apa yang terakhir tadi? Kebebasan. Pasti punya alasan mereka. Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu. Yang terakhir, kita tanya keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Begitu. Next. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sudah menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu konsep langkah yang kedua. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik itu buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Next. Kalimat-kalimat bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu kan? Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu butuh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika
ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dari berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Next. Pernyataan 2 ini yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita, apa nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa, hidup seperti apa nantinya yang kamu inginkan, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya. Next. Nah, ini yang terakhir. Di modul 1.1.4 ini saya mendapatkan segitiga restitusi kepada siswa saya yang melakukan kecurangan kepada temannya saat lomba lompat sweep. Iya Bu, saya tadi melakukan kecurangan. Haris, tidak apa-apa ya. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Berbuat salah itu wajar saja. Karena kita adalah manusia yang tidak sempurna ya, tidak ada manusia yang sempurna. Iya Bu, sekali lagi saya minta maaf. Oke. Kecurangan itu dalam perlombaan sebenarnya boleh apa tidak dilakukan, Haris? Tidak boleh. Karena apa? Dalam perlombaan itu kita itu dilatih untuk saling berkolaborasi ya dalam sebuah tim, saling menerapkan kejujuran dalam sebuah tim. Tapi Ibu yakin Faris melakukan hal kesalahan tersebut itu pasti ada sebabnya. Apakah Faris tidak suka dengan perlombaan yang ada? Tidak Bu, saya suka perlombaan ini, namun saya ikut lomba dan tadi tidak saya menangkan. Baiklah kalau begitu. Apa kamu masih ingat Faris dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita? Iya Bu, menanam kejujuran adalah segala hal. Menanamkan kejujuran dalam segala hal. Nah, setelah ini apa yang akan Faris lakukan? Saya akan minta maaf pada tim lawan dan saya akan minta maaf pada panitia dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bagus sekali. Jadi Inggris ya? Oke. Kenapa kamu tidak SMK? Padahal kan SMK bisa kerja depan kuliah. Apaan sih kamu? Ngomong kok saya nanya aja. Dipikir dong kalau ngomong. Dasar kamu. Ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar di kelas? Ini Bu, kita tidak setuju dengan pendapat saya saat diskusi. Padahal kan saya hanya menyampaikan pendapat saya juga Bu. Habisnya Sivia Bu, masa dia bilang kalau saya sekolah di SMK harus langsung bekerja, tidak bisa kuliah. Oh, jadi kalian adu mulut karena berbeda pendapat? Iya Bu. Cita, Via, berbeda pendapat itu wajar dan alami hukumnya. Dengan perbedaan pendapat, kita itu memperkaya sudut pandang dan memperkaya pengetahuan kita tentang suatu hal ya. Kalian pasti punya alasan masing-masing kan kenapa kalian berbeda pendapat? Iya Bu. Iya. Sebenarnya saya merasa pendapat dia tidak salah juga sih Bu, tapi tidak umum saja untuk saya. Yang penting adalah kita harus selalu menghormati pendapat orang lain dan tetap berkomunikasi secara santun. Ya, jangan sampai gara-gara kita berbeda pendapat sampai bertengkar dan tidak berteman. Baik Bu. Terus Cita dan Via, masih ingat nggak apa keyakinan kelas kita? Ingat Bu, Apa? kita harus berbicara sopan dan menghargai pendapat orang lain.
Oke. Setelah ini apa yang akan kalian lakukan? Saya akan minta maaf pada Via, Bu. Iya, saya minta maaf ya karena saya sudah marah-marah hanya berbeda pendapat. Iya, Cid, saya maafkan. Saya juga minta maaf ya, Cid. Karena emosi kamu tidak menerima pendapat saya. Iya. Baik Bapak Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan. Kain batik beragam motif, cocok dipakai sari pita. Mari terapkan budaya positif agar tercipta sekolah impian. Dari semua materi yang saya sampaikan tadi, budaya positif sekolah, apa yang bisa diambil dari materi tadi? Ada yang bisa angkat tangan? Satu atau dua saja? Tidak ada? Berarti intinya dari budaya positif itu tercipta karena apa Bapak Ibu? Gimana? Dorongan intrinsik untuk memenuhi kebutuhan dasar diri manusia itu sendiri. Ya. Kemudian apa lagi? Untuk mendorong perbuatan yang positif dari dalam diri sendiri itu, kita tidak boleh menerapkan apa? Hukuman dan penghargaan, tapi kita harus menerapkan restitusi. Itu. Dari restitusi itu kita tidak boleh membuat peraturan kelas, tetapi diubah menjadi keyakinan kelas yang diubah dan dibuat oleh siswa itu sendiri. Ya, sudah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.